Apa pertanyaannya, Pen? Sekarang itu susah banget, Pak. Banyak yang pada datang, tapi pada nggak jadi, Pak. Pada nggak jadi, gampang lah, Pen. Iya. Kenapa orang pada nggak jadi? Karena Pepen kalau sholat ba'diyah qobliyah bolong-bolong. Jawab, bolong-bolong nggak lo sholat ba'diyah qobliyah? 1000%, Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Makanya lo udah meninggal, kenapa hidup lagi? Pepen. Terus? Coba lo promosi. Saya buka travel. Sebutin. Nanti yang berminat yang dari Indramayu, Cirebon. Bisa bawa penumpang dari mana aja. Dari rumah sakit jiwa bisa gak? Bisa, Pak. Pepen gila. Yang mau ke Pak Haji Dari mana aja bisa? Dwi Susanto itu dari Indramayu, Cirebon, Subang, Majalengka, Sumedang, Bandung, ya bisa hubungi saya. Lupa nomor HP-nya. Iya, Tepuk tangan dong untuk Pepen Blok. Tepuk tangan dong untuk Pepen Blok. Tepuk tangan dong untuk Pepen Blok. 083 890 27 4647. Peng, kenapa lo nggak bikin nama biar terkenal cepat maju? Namanya Travel Blow On. Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Terus setiap bawa pasien ke istilahnya bawa orang ke RDA itu pasti ada halangan terus, Pak. Gampang, Sampai Pen. ganti mobil Besok itu. kalau mau berangkat, Iya. tutup radiatornya dibuka, alat kelamin kamu direndam di dalam. Bagus, Pak. Cocok, Pak. Cocok. Iya. Nah, iya. Itu pasti Lu sih halangan. ngelawak mulu, Ben. Pasti ada Lo tuh di sini nanya nggak boleh ngelawak, ya. Bikin tamu ketawa aja kamu, Pen. Jadi nanti kamu buka resleting kamu, rendam alat kelamin kamu di radiator. Iya. Kalau dia meledak, Mau testimoni tapi jangan di video, boleh nggak, Pak? boleh, boleh. Kan tadi udah gue video wajah lo. Sekarang nggak gue video, ayo dong testimoni. Ya biar gubrak kata Pak Haji. Aduh, bener lo bikin nama Travel Blow On, cocok bener lo. Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Ayo testimoni. Tunggu dulu. Ketawa bareng dulu, ketawa dong. Bener enggak ini bukan? Nah, Kamu lihat video RDA ini bener apa enggak gitu? iya. Ini lucu apa enggak? Ya, Ya. setengah lucu. Bu, ketawanya setengah, Bu. 1, 2, 3. Dah. Ya iyalah, ini ibu-ibu juga kalau malu muntah tahu. Tunggu dulu Pak Haji. Oh iya. Ya iyalah gubrak. Iya. Saya pakai ilmunya Pak Haji, Pak. Apa? Pakai ilmunya Pak Haji. Pakai ilmu saya? Iya, terus- Yang mana, Pen? Nanti dulu, Pak. Hah? Gubrak dulu, Pak. Oh, gubrak. Terus, Pen? Terus udahlah, bismillah aja ini Pak kata saya tuh. Terus fotonya, Foto perempuannya? iya Pak, masa mertua saya, Pak. Ada. Ya, foto perempuannya. Diapain, Pen? Oh, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. Ada beberapa usaha, alhamdulillah sudah selesai semua dengan COVID. Tuntutan juga banyak, hampir ratusan juta. Alhamdulillah dengan celana dibalik, baju dibalik, semuanya aman-aman saja, Pak Haji. Ya. Itu yang sudah saya jalankan. Kemudian mungkin sekarang ada beberapa anugerah, tapi saya pikir itu nanti juga akan terlewati. Pasti terlewati dan judulnya kan ada kalau di sinetron, indah pada akhirnya. Jadi utang pasti lunas. Pak Haji. Tenang Terima aja, kasih. Bos. Yang penting saya alhamdulillah sekarang sudah bisa ketemu Pak Haji, mohon ridhonya karena ilmu itu kalau belum ketemu dengan gurunya katanya kurang mantap gitu. Kurang Ya, mantap. makanya kalaupun kita udah lihat di YouTube kalau belum ketemu rasanya kurang mantap, harus ada ijab kita sama yang memberi ilmu. Makanya saya di sini izin untuk bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Pak Haji. Boleh. Yang terakhir Pak Haji itu
Sholat tobat udah rutin saya jalankan. Saya pasti untuk semua anugerah-anugerah bisa saya selesaikan. Boleh. Praktekin ya. Ya, terima kasih Pak Sip. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Yuk diri. Assalamualaikum Pak Haji. Perkenalkan saya Mariati dari Madiun. Madiun, Jawa Timur. Ya. Kesini sama siapa? Sama Gigi Travel Pak Haji. Maksain GG Pak Haji. Travel. Iya. Tuh kemarin Burina itu promosi itu Pak Haji. Saya Promosi. nekat ya. Promosinya apa Mbak Rina? Ah, promosi GG Travel itu tadinya saya gini. Mau tanya Pak Haji, pertama itu apa? Suami saya kan peternak ayam. Suaminya ternak ayam. Kemitraan gitu. Saya membantu suami. Suami Tapi- kemitraan ayam. Iya. Tapi kok sering gagal gitu loh Pak Haji. Ya, Kemarin jadi Bapak dan Ibu yang ternak ayam, ternak ikan, kayak saya ternak kuda, ternak sapi, ternak kambing. Apalagi kan sapi lagi rame-ramenya PMK. Iya. Nah, jadi air cebokannya diminumin ke ayam. Jadi nanti ayamnya nggak akan mati. Iya. Karena antibiotiknya tuh alat kelaminnya ibu atau bapak dicebokin gantinya antibiotik. Iya. Alhamdulillah. Zaman kemarin dulu itu, Pak. kan nggak ada orang jualan itu. Obat-obatan nggak ada. Iya Pak Haji. Nah pakainya itu cebok alat kelamin buat minum ayam. Iya Pak Haji. Kemarin itu kan saya ya juga ya gibik-gibik juga Pak Haji, saya cebokin Pak Haji. Apa? Saya cebokin sama alat kelamin saya Pak Haji. Buat apa? Buat minum. Buat minum ayam. Iya. Terus? Tadinya ayamnya itu bagus-bagus Pak Haji. Ayamnya bagus-bagus. Bagus-bagus. Karena alat kelamin kamu kan pulen. Terus alhamdulillah Pak Haji mau umur udah harinya kan 35. Itu baru 30, 31. Udah bisa dipanen. Mati 4 karung Pak Haji. Iya. Tadinya bapaknya sama saya itu di kandang. Gak apa-apa, sehat-sehat. Tepuk tangan dulu dong. Terus kan tiap hari hujan, malam siang hujan Pak Haji. Terus 2 jam saya turun naik sama bapak itu, tahu-tahu udah jadi mayat semua. Ya. Overdosis kali. Minta apa Pak Haji? Pencerahannya minta apa? Solusinya gimana biar ayam saya itu sehat? Jadi gini, sama Pak Haji? ini berlaku semuanya ya. Iya. Semua yang kita jalanin, apakah itu ternak ayam, ternak apa aja, atau bapak dan ibu kerja atau apa aja, jangan sekali-kali berharap. Iya, Kita Pak. suka berharap nanti dari hasil keuntungannya kita buat DP motor ya, itu nggak boleh. Iya. Nah, nanti kalau nanti panen ada uangnya buat nyekolahin bayar pesantren ya, nggak boleh. Iya Pak Haji. Nanti kalau panen ada duitnya buat berangkat umroh ya, nggak boleh. Iya, Pak. Karena orang yang berharap siap-siap kecewa. Jadi jalanin, syukurin, Syukurin, nikmatin. nikmatin, iya. Kita suka berharap, Iya Pak Haji. nggak boleh. Contoh kalau berharap, kita sholat nih Bu, Bapak, kita sholat. Kita lagi sholat, Allahu Akbar. Istri kita lewat, pakai daster, nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Itu kita gimana tuh pikirannya tuh? Langsung sholat apa batalin dulu? Nggak boleh. Iya Pak Haji. Kita nih kadang lagi sholat, Allahu Akbar. Istri kita lewat. Habis mandi tadi mau sholat tahajud. Nggak boleh lah. Karena di bacaan sholat ada bacaan sholat wanasuki. Maya ya, wa mamati billahi rabbil alamin. Artinya apa? Hidup mati Hidupku matiku semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kita karena Allah, bukan karena alat kelamin. Iya Pak. Bukan karena selakangan. Kita makanya kalau bisa tahajud di RDI kalau bapak dan ibu lebih dekat. Karena kita nggak keganggu. Gangguan kita tuh
sama orang rumah. Nah, itu. Jadi mbaknya nggak boleh berharap, makanya habis dimatiin sama Allah. Iya Pak Haji. Bisa? Siap. Sama itu izin apa? Mempraktekkan itunya Pak Haji. Boleh. Testimoni Pak Haji, alhamdulillah. Boleh, ya. Banyak yang Bisa, oke? Oke, ya. Nah, sementara ini kita testimoni yang laki-laki yang Mas dari Terima kasih, Papua. Pak Haji. Ada gak yang dari Papua? Yuk, kasih dong kita semangat. Ada yang dari Papua? Ada gak? Ayo, maju bos, ini bos, testimoni bos. Tidur. Oh di masjid. Oh iya. Bagus tuh dia testimoni tuh dari Papua tuh. Enggak ada ya? Laki dari Papua. Enggak ada. Ya udah, yuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Jumadi dari Rembang, Pak Haji. Ya. Yaitu dari rombongan grup GG Travel. GG Travel. Ya, terima kasih. Kemarin siang saya sudah testimoni di hadapan Pak Haji. Sekarang saya mau bertanya, yaitu tentang anak saya, Pak Haji. Dia kena rabun jauh matanya yang kiri, Pak Haji. Ini bagaimana? Obatnya solusinya? apa? Ya, supaya Colek sembuh. alat kelamin ibunya, taruh di matanya. Colek. Iya. Nah, colek taruh di matanya. Sembuh. Oh, gitu, Pak. Ada lagi? Ya. Yang kedua, Bapak nggak rabun? enggak. Normal, Suaminya kan bapak nggak rabun? Pak. Enggak rabun, istri juga enggak. Oh, kalau rabun minta sama istri sekalian. Sisan. Ya. Semuanya normal, Pak Haji. Ya. Anak saya. Yang kedua, saya kan punya usaha bengkel body cat mobil, Pak Haji. Ya. Bagaimana supaya menjadi lancar lagi? Awalnya dulu lancar, terus kena anugerah. Cebok alat kelamin bapak, nanti cawik-cawik di depan bengkelnya, rame. Amin, amin. Banyak orderan, banyak orderan. Cebok, bapak cebok. Iya, iya. Cawik-cawik. Oh, gitu ya. Ada lagi? Ya, gitu aja, Pak Haji. Terima Boleh. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau minta ini sama Pak Haji. Saya sakit kan kemarin 4 hari dengkulnya, sama pinggangnya sakit. Saya kan nggak jualan. Nah, saya juga habis modal. Gimana? Saya juga nggak mau minjem sama orang, takut kebanyakan utang Pak Haji. Nah, begitu juga anak saya lagi sakit, ditinggal bininya. Jadi saya kasihan, itu anak suka ngomong sendiri. Kadang-kadang gimana? Saya suka ngomelin. Udah sabar, saya bilang. Udah bininya jangan diikutin lagi. Saya bilang bini begitu, laki lagi sakit main tinggal aja. Jadi saya jadi orang tua kasihan. Semua perempuan begitu, Bu. Ada uang abang, nggak ada uang abang. Ya, Itu jadi- jargon kita para wanita, Bu. Jadi di posisi orang tua tuh saya sedih Pak Haji. Nah saya sakit 4 hari saya. Saudara boro-boro nengokin saya sampai saya nggak makan Pak Haji 2 hari. Kenapa Karena saya nggak sakit. mati? Karena sakit Pak Haji saya. Saya Sakitnya mikirin. di mana? Nih di Sakitnya di dengkul mana sama sakitnya? pinggang saya Pak Haji. Oh, iya. Saya minta ya biarlah saya biar usaha lagi, biar ada orang kasihan sama saya, Iya. modalin saya gitu Pak Haji. Iya. Saya dari Cakung Pak Haji, Ya. dari Rusun. Sekarang kenapa kok Allah kejam sama ibu? Kenapa Allah kejam sama ibu? Supaya ibu datang ke RDAY. Iya, Karena kalau ibu pegang uang, sukses, nggak mungkin ke RDAY. iya benar. Emang doa saya tiap malam, Allah kasih tuh kejam tuh, biar kakinya oblak. Ini dengkul saya sakit Pak Haji. Ya, nanti gampang. Ibu turun ke bawah, di hanggar kan ada kandang anjing herder saya. Nanti saya lepas anjing herder saya ada 7 ekor. Ah, nanti ibu lari sembuh langsung. Saya minta doanya Pak Haji.
Oke? Ya. Tadi Sip. gimana? Tepuk tangan dong. Kaki oblak. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Nasir Pak Haji, yang waktu itu pernah testimoni Ya. yang rumahnya laku bayar cicil tuh Pak Haji. Rumahnya laku bayar nyicil. Namanya Nasir. Ya, dari Cibubur. Pak Haji, yang nyicil itu akhirnya batalin beli ke saya, tapi udah ngasih duit ke saya 150 juta. Saya pakai beli mobil duitnya. Nah, sekarang nih dia nggak jadi beli rumah saya, tapi dia ngasih duit terus ke saya. Maksudnya tetap nyicilin, ngasih duit. Katanya kalau mau pakai buat bangun rumah Bapak juga silakan. Katanya mau itu juga silakan, saya bantu sampai Bapak jadi rumah gitu. Cuman pertengahan ini nih kemarin ini berubah lagi pikirannya. Nah, nyetop sih enggak, saya sendiri yang nyetop. Saya bilang saya nggak mau banyak tambah utang lagi karena saya janjinya mau mulangin duit itu kalau rumah saya laku, karena rumah saya belum laku. Jadi saya itu yang saya tanyakan, itu apa jalannya Allah buat saya? Apa Iya dong, jalannya Allah, Bos. Ya. Terima aja terus duitnya, terima. Iya. Jadi tiap bulan dia ngasih Pak Haji sama saya. Ambil. Kalau Terus- Bapak nggak mau terima, kasih saya. Iya. Saya kan pernah ngomong sama Pak Haji mau privat, sampai sekarang belum. Mudah-mudahan saya Ya. malam Rabu besok saya akan datang lagi sini, saya mau privat Pak Haji. Terus rumah tetap saya jual apa nggak jadi Pak Haji? Jangan dijual. Jangan dijual, nanti Bapak punya uang dari Allah, nanti lunasin, bayarin utang semuanya. Iya, amin Pak Haji. Praktekin ilmu RDA yang 3. Bapak kerjain 3. 1, ini berlaku semua. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. 2, sholat taubat. 3, Bapak sumpah serapah. Nih, ilmunya manjur RDA 3. Sumpah serapah itu maksudnya gimana Pak Haji? Nyumpahin. Nyumpahin. Ya, nyumpahin. Bapak nyumpahin alat kelamin Bapak. Awas kalau kamu ngaceng ya. Nah, kalau nggak ngaceng saya nggak bisa nggak bisa ML. Saya belum paham tuh nyumpahin tuh Pak Haji itu. Belum paham yang nyumpahin apa? Ngomong gitu sesuai. Yang gitu. ngomong, Bapak ngomong, awas ya kalau ngaceng. Iya. Bikin resleting gue jebol. Terus besok ada yang mau lihat nih Pak Haji rumah. Ya, nggak apa-apa, lihat aja. Pokoknya jangan dijual. Minta sama Allah 10 miliar tunai minggu ini cair. Amin. Makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Ibu. Ayo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama. Mariam dari rombongan GGT Travel Hah? tadi. Mariam. Mariam. Dari GG Travel. Ya. Tadi kan Pak Haji belum jawab pertanyaan saya. Oh, nanya apa? Saya matanya ngantuk terus. Kenapa ya Pak Haji? Apa? Matanya ngantuk terus. Perempuan yang ngantuk terus tidak punya laki-laki. Lo punya suami gak? Enggak. Tepuk tangan dong. Itu apa Pak Haji solusinya? Promosi cari laki-laki biar nggak ngantuk. Eman, Sutman, dicari laki-laki yang ganteng, Tadi udah kan Pak sayang, Haji. punya pekerjaan tetap dan harus ngacang. Bisa hubungi di HP nomor. Tadi kan udah Pak Haji. Udah. Kapan? Waktu tadi privat. Ya nggak apa-apa nih lagi, ayo. Saya nomornya lupa. Ayo, nomor HP-nya mana? Maklum, si ngantuk blow on. Dia lupa nomornya. 087 Diri biar kepantau alat kelaminnya. Yang berminat hubungi di HP nomor 087 88 96 22 510. Syaratnya harus ngacang.
Yang berminat hubungi di HP nomor 087 88 962 2510. Sip, tepuk tangan dong. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. ya, Mau testimoni boleh Pak Haji? boleh. Testimoni nanti terus nanya gitu aja. Ya, yuk testimoni man. Terima kasih Pak Haji, ilmunya RDAY saya kurang lebih 2 bulan Ya, kenal sama RDAY ini. ya, Awal mulanya istri saya yang tahu YouTube Ya. ini, terus bilang ke saya, terus saya juga langsung mengamalkan Pak Haji. ya. Belum menyimak, pokoknya saya amalkan, terus sampai sekarang akhirnya tiap hari kalau enggak nonton YouTube Pak Haji rasanya gimana? Jadi setiap Hah? saat, Tiap hari nonton? iya. Kalau Awalnya Bapak nonton YouTube. iya. Terakhirnya YouTube nonton Bapak. Wah, saya Ketiduran enggak maksudnya. Nah, Hah. ini Pak Haji, saya sudah merasakan bahwa ilmu RDAY ini sangat luar biasa. Wow, tepuk tangan Luar dong. biasa. Kenapa? Gimana yang bikin luar biasanya? Ilmu RDA yang mananya? Pertama, begini Pak Haji. Untuk yang pertama yaitu rasa dekat sama istri, artinya hubungan sama istri semakin semakin mesra Pak Haji. Gimana contohnya? Contohnya gimana contohnya? Mesranya gimana? sama Istri kalau tidur itu pasti ngelus-elus. Saya kalau dari mana, dari pulang kerja atau gimana gitu pulang, mungkin dia di dapur atau di mana, saya pasti megang ininya Pak Haji. Apanya? Megang apanya? Megang neneknya Pak Haji. Apa? Dari belakang itu saya pegang neneknya. Megang apanya? Ininya Pak Haji. Apanya? Neneknya Pak Haji. Hah? Neneknya Pak Haji. Neneknya. Iya. Dipegang neneknya istri sama bapak. Iya, iya. Terus Pak Haji. reaksi istri apa ke bapak? Ya reaksinya pas sedang masak ya masih kamu masih masak kok begitu. Tapi oh ya lupa, pernah nama saya Widodo, saya dari Ponorogo Pak Haji. Dari Ponorogo. Terus Jadi bang pulang kerja langsung ke dapur megang nenen istri. iya Pak. Bukan pulang sekolah kan? Pulang kerja kan? Iya pulang kerja. Bukan Pak pulang Haji. sekolah kan? Bukan iya Pak Haji. Nah, diremes-remes apa dipegang doang? Diremes-remes Pak Haji. Saya Kena kesini pentilnya apa enggak? semua Pak Haji. Wah, ya. Kebetulan saya kesini juga bersama istri saya. Ya, berdua. coba praktekin di sini. Anggap aja ini dapurnya. Dapat bonus sama Pak Haji? Dapat bonus gak? Bonus, Bapak boleh nenen di depan. Iya Pak Haji. Pak Haji. Terus untuk yang Habis ngeremes nenen ada kelanjutannya enggak kalau di dapur? ya kalau di dapur enggak Pak Haji. Kalau Terus? pas malam kalau pas mau tidur ya pasti dilanjut. Bapak posisi ML di atas atau di bawah? Gantian Pak Haji. Enak di atas apa di bawah? Sama-sama Pak Haji. Istri saya Siapa kan- yang ngelucutin bajunya istri? Ya, saya Pak Haji. Siapa yang ngelucutin bajunya Bapak? Ya saya sendiri Pak Haji. Berarti Bapak yang nafsu. Kalau Sama-sama bisa Pak Haji, jangan, sama-sama. Pak. Iya, Jadi Pak Haji. ibu yang nyopotin baju Bapak. Jadi Bapak nggak boleh nyopotin gitu. Iya Pak Haji. Nah kalau udah ML yang bersihin alat kelamin Bapak siapa? Istri Pak Haji. Nah harus begitu. Iya. Jadi yang bersihin alat kelamin Bapak harus istri. Istri yang bersihin alat kelaminnya suami, saldonya nggak bakal di bawah 1 miliar. Amin, amin Pak Haji, amin. Dan mobilnya pasti lunas, nggak mungkin nyicil. Amin, amin. Kalau dia punya mobil, Utangnya pasti lunas ya Pak Haji. pasti. Amin, amin Pak Haji. Amin. Gitu, Ya. Jadi kalau Bapak ML usahain yang bersihin alat kelamin wajib istri tercinta, Amin. pasangannya, Iya, iya Pak Haji. wanitanya, Iya, Pak. wanitanya yang Iya. bersihin. Terus Pakai lagi anduk. Iya Pak Haji. Gini lagi terus kan
2 bulan saya itu kan punya keluhan Pak Haji, punya keluhan pas pada waktu itu apa tensi saya kan tinggi Pak Haji. Saya periksa ke dokter kan dibilang ya kan dia juga takut karena tensi tinggi itu berdampingan dengan stroke dan jantung kan begitu. Tapi sempat Pak Haji, sempat pada waktu itu saya yang sebelah kanan ini sudah agak ini saya buat jungkas apa nyisir Sisiran. itu sisiran itu nggak bisa. Terus ini memang saya rutin yaitu bangun jam 00, terus senyum, mandi pagi, tahajud juga baca Quran walaupun belum sampai maksimal 12 juz. Paling ya baru mentok Pak Haji itu baru 4 juz Pak Haji. Karena mata sudah nggak kuat ini sudah mendekati subuh itu begitu Pak Haji. Alhamdulillah terakhir kemarin dicek istri saya normal Pak Haji. Terus ini lagi ada lagi yang centong atau yang ini Pak Haji juga habis MLB itu kan sini apa ini pinggang saya ini kan agak sakit. Kalau saya sembahyang taubat itu alhamdulillah Pak Haji saya juga mengamalkan sembahyang taubat yang 57 kali itu dapat 10 kali aja Pak Haji ini rasanya kayak mau copot. Ini rasanya nah setelah Tapi kan alat kelamin Bapak nggak copot nggak kan? copot alhamdulillah masih utuh Pak Haji. Nggak copot alat Nggak kelaminnya? copot. Nah itu sampai istri saya coba pas setelah ya ML jujur aja bapak-bapak ibu-ibu setelah ML itu kan ada cairan-cairannya itu Pak Haji ya itu dioles-olesin di sini Pak Haji tempat yang sakit. Alhamdulillah Pak Haji itu sekarang juga sembuh Pak Haji. Tepuk tangan dong. Juga sembuh. Terus untuk yang terakhir ini Pak Haji, nanti yang terakhir nanya, memang saya kesini itu maksa Pak Haji. Maksa. Pokoknya kalau ke RDI harus maksa. Privat Terus, juga maksa, apa-apa terus maksa. terang ya kalau hutang saya juga ya lumayan 700 juta itu kan lumayan Pak Haji. Lumayan, tapi saya yakin kita semua kalau rutin mengamalkan ilmu RDI dari Pak Haji ini pasti hajat kita terkabul, pasti hajat kita terkabul. Pastilah bos. Pasti lunas. Ini Pak Haji, kemarin kan gini, saya kan maksa. Saya punya rencana mau ke sini ini 1 minggu. Terus saya mikir, wong buat ini aja nggak ada kok mau ke sini. Itu apa nanti yang buat ini ongkos perjalanan. Akhirnya istri saya itu ngasih apa ini ide. Ayo kita ke Bank Jatim. Ke Bank Jatim. Ke Bank Jatim kan itu bisa. Pemikiran saya Pak Haji, Bank Jatim itu kan baru 4 bulan tak perpanjang. Baru dapat 4 bulan kemarin. Oke, saya dari rumah pokoknya ya ngeremesi alat kelamin, salaman ke petugasnya, terus pada waktu itu saya juga ngomong tak sampaikan aja saya mau memperpanjang. Loh Pak, ini nggak bisa, ini kan baru 4 bulan. Minimal itu 10 bulan atau 1 tahun baru bisa diperpanjang Pak. Ini baru 4 bulan. Saya gini, Mbak minta tolong kalau memang ini masih 4 bulan dan ini jangan Mbak kalau bisa jangkanya yang diperpanjang Mbak. Tolong Mbak disampaikan ke Pak ke pimpinan kan gitu. Iya Pak tak cobanya. Setelah begitu Pak disampaikan benar. Alhamdulillah Pak di ACC. Jadi yang seperti waktu itu yang biasanya jangkanya cuma 5 tahun, saya ditambah 1 tahun berarti jangkanya dibuat 6 tahun Pak. Jadi buat saya sanggup ke sini alhamdulillah bisa terkabul, bisa bertemu dengan Bapak, artinya ilmu yang saya dapatkan ini saya sudah ketemu langsung dengan yang memberinya. Tepuk tangan dong. Ilmu maksa. Terus yang ingin saya tanyakan ini Pak, masalah sholat taubat itu ya. Kan saya sholat taubat yang 18 kali itu rutin. Tapi karena sifat yang masih ada sifat mungkin merasa kadang jengkel, kadang khawatir, kadang mungkin ngeluh.
itu kalau kita kan jengkel, ada rasa jengkel gitu, saya kan langsung sembahyang yang 10 kali Pak, sembahyang yang 10. Itu kalau kita sudah melakukan sembahyang sebagai nebus karena ada rasa itu artinya sudah gugur rasanya itu Pak Haji. Ya. Udah gugur, tapi kalau Bapak nanti dilanggar, sholat tobat lagi. Oh, alah, ya. 10 lagi Ya, gitu. Yes. Gitu Pak Haji, terima kasih. Ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong untuk Bapak ML.